Halo kaum intelektual sekalian, apakah doa itu bisa bikin negara kita maju? Kalau misalnya ada yang mengatakan doa itu bisa bikin negara kita maju, lalu kenapa kita nggak maju-maju? Pada faktanya, Indonesia adalah salah satu negara paling rajin berdoa di dunia. Itu menurut data, menurut fakta. Kita lebih rajin berdoa daripada Arab Saudi, guys. Itu menurut data ya, menurut sumber. Ya, jangan berpikir bahwa saya ngarang ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Saya nggak ngarang, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau doa itu bisa bikin negara kita maju, lalu kenapa kita tidak maju-maju? Apakah itu artinya doa itu tidak bisa bikin negara kita maju? Kalau doa itu tidak bisa bikin negara kita maju, misalnya ya, apakah doa itu sebenarnya masih relevan di zaman sekarang? Apakah doa itu bermanfaat atau tidak? Apakah doa itu berpengaruh atau tidak? Saya tidak akan menyimpulkan di sini ya, silakan simpulkan sendiri. Saya tidak mau berpihak di sini. Kalau saya menyimpulkan, itu artinya saya berpihak. Jadi di video ini saya benar-benar netral ya. Saya hanya bertanya, dan bertanya. Saya mau ngajak yang nonton video ini berpikir waras gitu ya. Kembali berpikir waras. Kalau doa itu bisa bikin kita kaya gitu ya. Kalau doa itu bisa bikin kita selamat ya. Kenapa? Orang yang ada di pesawat terbang, dia berdoa supaya kapalnya selamat, ya pesawatnya selamat ya. Tapi tetap jatuh juga gitu. Ya, saya pernah melihat video ya ketika seseorang naik pesawat ya, pesawatnya sudah mau jatuh tuh ya. Lalu pilotnya ngomong seperti ini, ya Tuhan ya berdoa gitu ya, tapi pesawatnya jatuh juga. Nah yang jadi pertanyaan, apakah doa itu bermanfaat atau tidak? Silakan simpulkan sendiri, saya tidak menyimpulkan ya. Kemudian baru-baru ini Dr. Rui Hasan mengatakan, menurut keyakinan Dr. Rui Hasan, doa itu ya menurut sains ya, ini bukan menurut agama ya, menurut akademis doa itu tidak terlalu berkontribusi, kata Dr. Rui Hasan. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya. Ini menurut keyakinan Dr. Rui Hasan, dia mengatakan seperti itu ya. Karena menurut Dr. Rui Hasan itu doa itu nggak penting gitu ya. Itu menurut keyakinannya guys ya. Sah-sah aja kalau misalnya lu mengatakan lu punya keyakinan bahwa ini bisa bikin kita masuk surga, sah-sah aja, namanya keyakinan ya kan. Jadi jangan berpikir bahwa keyakinan kita yang paling masuk akal, namanya keyakinan ya kan. Ini menurut keyakinan Dr. Rui Hasan atau Dr. Bedes ya. Jadi umat daripada Dr. Bedes ini kalau saya perhatikan makin banyak di Konoha. Umat pengajian daripada Dr. Bedes ini makin banyak di Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Ada fenomena menarik kalau saya perhatikan, terutama di TikTok. Bahkan warga TikTok banyak mengatakan bahwa Dr. Bedes ini adalah nabinya. Jadi ada nabi baru ternyata guys di TikTok. Jangan dianggap serius ya. Ini menurut keyakinan warga TikTok guys ya. Jadi Dr. Bedes ini mengatakan doa itu nggak terlalu bermanfaat. Ini menurut keyakinan Dr. Bedes ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Menurut Dr. Bedes ya, kalau misalnya nih ya ada seseorang yang sakit didoain gitu, apakah bisa sembuh? Bisa sembuh, bisa tidak ya. Tapi silakan diputuskan sendiri. Tapi kalau misalnya doa itu bisa bikin kita sembuh, kenapa harus ada dokter ya kan? Kalau misalnya nih ya motor kita misalnya rusak, terus dibawa ke pemuka agama, ke kiai misalnya, tolong dong doain dong, ruqyah dong, apakah bisa sembuh atau tidak? Apakah motornya bisa jalan atau tidak? Kalau misalnya motor kita mogok gitu dibawa ke pemuka agama, apakah bisa diruqyah atau tidak? Apa bisa nyala atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Kemudian menurut keyakinan Dr. Rui Hasan ini, dia mengatakan berdoa itu seolah-olah kita berkontribusi, padahal nggak punya kontribusi. Dia mengatakan seperti misalnya ya, kita mendoakan anak kita supaya sukses ya, kita mendoakan keluarga kita supaya sukses gitu. Sebenarnya yang paling berpengaruh itu ya bukan doa, menurut keyakinan Dr. Rui Hasan ya. Yang paling berpengaruh itu adalah usaha gitu ya, tekad ya, disiplin ya, integritas, kejujuran ya. Jadi kita tidak akan bisa jadi negara maju, kita tidak akan bisa sukses kalau kita tidak berintegritas, kalau kita tidak jujur. Artinya gini, kalau kita berdoa terus gitu sama Tuhan ya, lalu setelah berdoa kita nipu gitu ya. Di Konoha itu kan nipu kan menggunakan Tuhan kan. Demi Allah saya nggak nipu, itu kan.
Kalau saya perhatikan di Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia bawa Tuhan ya kan? Misalnya nih, kita habis berdoa nih, kita melakukan ritual ibadah misalnya, 5 kali sehari misalnya, rajin banget. Tapi tiba-tiba kita tertangkap korupsi misalnya. Ya, tiba-tiba kita nipu ke orang lain misalnya. Misalnya nih ya, kita punya utang ke orang misalnya, kita minjem duit gitu ya. Saya sering mengalami hal seperti ini guys ya. Saya pikir teman saya ini soleh gitu ya. Saya pikir teman saya ini religius, ternyata enggak gitu. Jadi gini, enggak semuanya seperti itu ya, disclaimer on ya. Saya dulu punya temen, terus minjem duit gitu ya. Dia orang yang beragama, ya orang yang religius, kemana-mana bawa sorban, ya bawa peci dan sebagainya. Kemudian dia minjem duit 5 juta ya. Enggak semuanya seperti itu ya, disclaimer on ya. Ada juga yang baik ya. Ada juga yang baik pemuka agama ya. Dia minjem duit 5 juta, lalu dia ngomong seperti ini. Nanti akan gue balikin ya, insya Allah bulan depan gitu. Nah, ketika saya datang ke rumahnya, ya saya tagih, dia ngomong insya Allah minggu depan ya. Terus gitu ya, terus sampai berulang-ulang. Terus karena kesel saya ngomong gini, kok lu ngomong insya Allah terus sih, kok lu nggak tempatin? Lalu dia ketawa, dia bilang gini, tahu nggak sih arti insya Allah itu apa sebenarnya? Enggak, kata gue gitu. Insya Allah itu artinya kalau Tuhan berkehendak. Ya gue akan bayar utang gue kalau Tuhan berkehendak. Dari situ saya, mohon maaf ya, nggak percaya lagi yang namanya agama. Saya nggak ngajak-ngajak yang nonton video untuk tidak percaya agama ya. Jangan berpikir seperti itu ya. Saya nggak percaya yang agama guys ya. Artinya gini ya, kalau agama itu mengajarkan kejujuran, saya percaya kok ya. Tapi kan justru kalau saya perhatikan di Konoha itu, justru orang menganggap bahwa ya agama itu digunakan untuk kejahatan dan sebagainya gitu ya. Saya menganggap bahwa agama itu culture, budaya gitu. Ya, jadi gini guys, boleh dong berbeda pendapat ya. Jangan fanatik dong dengan pendapatnya gitu ya. Sama aja kita dengan orang radikal kan. Orang radikal kan gitu ya. Dia menganggap bahwa pendapatnya yang paling masuk akal. Ya, saya tidak pernah mengatakan saya yang paling benar ya. Boleh dibantah gitu. Saya tidak mengatakan bahwa kalau saya menganggap bahwa agama itu culture atau budaya atau tradisi, saya tidak mengatakan saya yang paling benar. Ya, ini ada datanya guys. Ya, menurut para filsuf ya, menurut para peneliti bahwa agama itu adalah culture atau budaya. Ya boleh dibantah dong ya, boleh dibantah, tapi jangan menganggap bahwa sesat gitu ya. Oh kamu sesat ya. Ya silahkan dibuktikan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Ya, jadi jangan salahin saya kalau saya tidak percaya agama. Ya, justru orang yang beragama itu sendiri bikin bahwa saya tidak percaya agama. Tahu apa yang terjadi ketika saya tagih gitu ya, utang teman saya. Dia malah bawa golok guys, bawa parang gitu ya, bawa celurit. Makin nggak percaya saya dengan yang namanya agama. Saya menganggap bahwa agama itu hanya topeng ya di Konoha ya. Nggak semuanya tapi disclaimer on ya, hanya topeng ya. Ya, jadi kita itu bukan orang yang religius guys. Kita tuh mengaku-ngaku religius gitu. Kita bukan orang yang religius. Orang yang religius itu adalah orang yang jarang bohong, ya jujur gitu ya. Orang yang religius itu menurut saya pribadi orang Jepang. Mereka rata-rata jujur kok ya. Buang sampah pada tempatnya gitu ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu sesat ya. Karena warga Konoha itu kan dikit-dikit sesat ya, menyesatkan orang lain ya. Ya, kita menyesatkan orang Jepang nanti masuk neraka. Wong neraka juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Coba, saya mau nanya sama interviewer, apakah neraka itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan? Kalau misalnya mengatakan neraka itu kan berbentuk gas ya, bisa dirasa tapi nggak bisa dipegang gitu. Sama seperti angin misalnya. Neraka itu kan tempat. Neraka itu kan penuh dengan api gitu ya. Kemudian penuh dengan kebakaran gitu ya. Penuh dengan larva yang sangat panas sekali gitu, meleleh gitu. Ya harusnya bisa dibuktikan dong ya secara ilmiah ya kan. Larva kan bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian api kan bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, kemudian angin bisa dibuktikan secara ilmiah nggak? Enggak kan. Jadi kalau mau misalnya nih ya ada yang mengatakan kamu masuk neraka, neraka juga masih 50-50 ya kan. Jangan gitu dong ya, jangan lu yang menganggap bahwa lu yang punya sorga gitu ya. Di Konoha kan gitu ya, dikit-dikit saya yang punya sorga, kamu masuk neraka, kita menghakimi nih orang lain gitu. Bayangkan ada 4.000 agama di dunia ini, dan ke 4.000 agama itu menganggap bahwa agama mereka yang paling benar. Cek data, saya nggak ngarang. Ada 4.000 agama di dunia ini. Ya, saya nggak ngarang guys. Dan ke 4.000 agama ini menganggap bahwa semua yang punya surga, ya,
mengatakan bahwa agama mereka yang punya surga, agama lain sesat. Bayangkan 4.000 guys. Ya. Nah kalau misalnya ada 4.000 agama, apakah semua ini masuk surga? Kalau misalnya mengatakan, oh hanya satu yang benar. Ya, kalau misalnya mengatakan hanya satu yang benar, kapan Tuhan ngomong seperti itu? Kalau misalnya mengatakan, oh ada dulu ya, ada turun wahyu. Emang wahyu itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Wahyu itu kan keyakinan ya. Ketika turun wahyu itu, apakah ada misalnya nih yang menyaksikan bahwa dia ketemu dengan malaikat, ya kemudian dia ketemu dengan Tuhan gitu ya. Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Itulah alasan kenapa zaman sekarang nggak ada nabi. Kenapa? Kalau dia dapat wahyu, ya dapat wahyu dari malaikat atau dari Tuhan, bertemu dengan malaikat, maka akan dirujak kan? Apa kan? Mana buktinya? Sekarang udah ada HP, lu kan punya HP, lu bisa videoin gitu. Itulah alasan kenapa di zaman sekarang nggak ada nabi. Ya, nah yang jadi pertanyaan, apakah nabi zaman dulu itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Apakah wahyunya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan, itu artinya saya berpihak ya. Saya juga tidak mengajak yang nonton video itu tidak beragama. Saya tidak mengajak yang nonton video untuk berpikir bahwa agama itu culture atau budaya ya. Jadi di sini saya tidak menghakimi yang nonton video ini, saya tidak mendoktrin, saya bukan pemuka agama, saya tidak menganggap bahwa saya yang paling benar. Silahkan simpulkan sendiri ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Dr. Bedes ini atau Dr. Rui Hasan ini sesat? Enggak. Oh saya pribadi enggak. Orang seperti Dr. Rui Hasan ini kalau di luar negeri, di Eropa, biasa-biasa aja, nggak terlalu menonjol. Orang seperti ini banyak kok di sana, jutaan ya orang seperti ini. Cuman kita aja yang aneh gitu ya, melihat orang seperti Rui Hasan, biasa aja gitu ya. Kenapa? Karena orang luar negeri itu masyarakat yang pembaca ya, mereka suka baca buku ya. Ya mereka juga suka nulis gitu ya. Sehingga berpikirnya itu kritis gitu ya, rasional gitu ya. Tidak terdoktrin, terdogma. Biasa aja kalau Dr. Rui Hasan mengatakan bahwa doa itu nggak berkontribusi gitu ya terhadap kemajuan bangsa atau kesembuhan penyakit, ya biasa aja gitu. Nggak ada yang marahin gitu. Wong itu biasa kok ya, apalagi dia seorang dokter ya kan. Itu dari sudut pandang ilmu sains ya kan. Sah-sah aja gitu ya. Cuman kita aja yang kuper sebenarnya. Kita aja yang primitif ya. Kita nggak terbiasa berpikir kritis ya. Kita tuh seperti hidup dalam goa gitu ya. Primitif banget gitu. Padahal zaman sekarang sudah ada teknologi, sudah ada AI dan sebagainya ya. Jadi jangan menganggap bahwa Dr. Rui Hasan ini sesat ya, sah-sah aja, biasa aja gitu. Kalau ada yang mengatakan bahwa Dr. Rui Hasan ini nabi gitu, sah-sah aja. Wong dia juga nggak ngaku nabi gitu. Ya, yang mengatakan dia nabi itu ya sekelilingnya gitu ya, tanpa kita sadari ya. Ya dokter berpikirnya seperti itu. Dokter menganggap bahwa tubuh manusia itu bukan ciptaan Tuhan gitu. Itu fakta pahit guys ya. Lalu ciptaan siapa? Ya terjadi secara evolusi gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh, nggak mungkin nggak ada kalau nggak ada penciptanya. Ada penciptanya. Di video sebelumnya saya udah bahas ini ya. Ya. Tercipta dengan seleksi genetik gitu ya. Teori evolusi. Miliaran tahun guys percobaannya itu. Miliaran tahun gitu. Apakah ada yang menciptakan? Ya ada yang menciptakan. Tapi kan belum tentu yang menciptakan itu Tuhan kan. Bisa aja Tuhan itu adalah ketidaktahuan kita kan. Bisa aja Tuhan itu adalah sinonim dari ketidaktahuan kita kan. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Silahkan disimpulkan sendiri. Saya tidak berpihak di video ini ya. Ya, apakah Dr. Bedes ini cocok disebut nabi atau tidak? Apakah doa itu bermanfaat atau tidak? Apakah doa itu bisa bikin negara kita maju atau tidak? Apakah doa itu menjamin keselamatan atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya tidak mendoktrin Anda. Anda yang cari sendiri jawabannya. Sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.